Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri, tentunya dalam tema yang sama kali ini kenaikan harga sembako menjelang Ramadan. Dan tadi kita sudah membahas kenapa sih sebetulnya harga sembako ini bisa meningkat gitu ya. Tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu sendiri. Nah kalau kita melihat juga ini upaya dari pemerintah untuk menekan tentunya dari kenaikan harga sembako adalah salah satunya dengan adanya pasar murah gitu ya. Ini yang diberikan kepada masyarakat. Nah kalau dari Mbak Selvi sendiri melihat ini biasanya menjelang Ramadan gitu ya, biasanya ada diberikannya pasar murah gitu untuk bisa membantu masyarakat itu sendiri. Apakah upaya ini juga sudah cukup gimana untuk menekan dan juga masuk ke dalam masyarakat sendiri, seperti apa Mbak Selvi? Pasar murah ya, sejauh ini kayaknya belum pernah lihat pasar murah. Iya. Mungkin gimana maksudnya? Ya, jadi kan Pasar ada murah. beberapa nih memang dari masyarakat sudah menciptakan pasar murah itu sendiri. Kadang dari Bulog gitu ya, langsung dengan harga-harga dan lain sebagainya. Oh, iya. Itu Mbak Selvi sudah merasakan atau mungkin masyarakat lain nih? Kalau untuk beras, beras Bulog itu udah merasakan. Iya. Harganya memang murah ya. Cuman kayak kalau soal rasanya aja kayak kurang Oke. kurang enak kayak beras-beras yang lain gitu. Oke, jadi memang ini menjadi satu kendala juga, tidak hanya dari harganya, tapi kualitasnya gitu ya, Iya, Mbak Selvi. benar. Nah, ini banyak sekarang mungkin dari kebutuhan pokok yang katakanlah sudah mulai meningkat dari Iya. segi harga. Nah, kalau untuk bahan pokok yang mungkin sudah langka tapi dengan harga yang cukup tinggi, ada juga nih dari pasaran sekarang, apa kira-kira Mbak Selvi? Yang langka harganya cukup tinggi, kayaknya cabai deh. Cabai gitu Iya. ya. Kayaknya Jadi- susah juga kadang dicari yang bagusnya gitu. Jadi ini berpengaruh juga ya. Memang cabai ini harganya sudah tinggi, tetapi juga dari segi barangnya atau stoknya ini juga nggak ada gitu ya. Nah mungkin dari Pak Ansori sendiri melihat program pemerintah untuk menekan dari kenaikan dari harga sembako itu sendiri juga menciptakan pasar murah. Ini apakah sudah menyentuh langsung ke lapisan masyarakat bawah nih? Seperti apa Pak Ansori? Ya, baik Bung Apriko. Jadi memang salah satu cara atau upaya untuk membantu masyarakat dalam kenaikan harga menjelang Ramadan ini adalah pemerintah biasanya di spot-spot tertentu membuat pasar murah. Iya. Nah, biasanya ini dinas-dinas atau OVD terkait dengan operasi pasar ini langsung membuat pasar murah. Biasanya di awal Ramadan, menjelang Lebaran atau 2 minggu setelah jalannya bulan puasa itu ada pasar murah di masing-masing kecamatan biasanya. Dan Bulog sendiri biasanya bekerja sama dengan badan usaha milik negara, apakah itu Pertamina, kemudian Bank Indonesia gitu kan, kemudian dengan distributor tertentu untuk tadi memastikan bahwa harganya tetap stabil, kemudian membantu ibu-ibu dalam berkonsumsi. Dan tadi betul terkait dengan kualitas beras itu memang biasanya Bulog kan menjual beras-beras yang ininya medium gitu kan. Nah, sedangkan beras premium harganya masih relatif aman walaupun lebih tinggi. Iya. Nah, kemudian keberadaan pasar murah ini saya pikir memang inilah salah satu inovasi yang harus terus ditingkatkan baik spot-spotnya maupun kalinya, jumlahnya. Iya. Jadi sehingga masyarakat ada opsi, ada pilihan untuk berbelanja di pasar murah. Kemudian yang berikutnya tentu tadi untuk komoditas-komoditas yang memang langka di Bengkulu, misalnya cabai, itu harus pemerintah daerah harus mengadakan kerjasama dengan daerah lain. Kita sebut dengan perdagangan antar daerah. Misalnya mendatangkan cabai dari Sumatera Barat atau dari Jawa Barat. Nah ini harus memang tradingnya cepat dan harus diinisiasi oleh pemerintah daerah atau asosiasi pedagang pasar. Nah sehingga cabai yang katanya sekarang kenaikannya lebih dari 100%, ini bisa kenaikannya tidak sampai 100%, minimal katakanlah 50% lah, sehingga masyarakat tetap akan memperoleh berbelanja cabai yang dengan harga yang relatif kenaikannya kecil gitu. Nah berikutnya tentu kenaikan harga ini juga akan berdampak kepada katakanlah mereka-mereka yang berpenghasilan tetap.
Karena gaji itu kan pas untuk 1 bulan. Nah, kalau ada kenaikan harga otomatis gajinya nggak cukup. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, persoalan bagi mereka yang berpenghasilan rendah, kemudian juga akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi pada akhirnya nanti. Nah, tapi insya Allah pemerintah saya yakin dan percaya mampu mengendalikan harga ini lebih stabil dengan terbukti ya dari laporan BPS di bulan Januari ini inflasi kita masih di angka kenaikan 1,5% gitu ya, month to month, dan sedangkan inflasi untuk tahun ke tahun masih di angka 2,85%, artinya masih plus minus 3%. Nah, artinya masih kenaikan harga masih batas toleransi gitu, masih batas ditolerir. Nah, tapi kalau sudah di atas kenaikannya di atas 4% per tahun, nah ini mengindikasikan bahwa artinya nilai uang tadi akan menurun. Nah, kemudian juga daya beli masyarakat menurun dan akibatnya juga pertumbuhan ekonomi kita pada sisi makro akan berdampak. Nah, gitu. Dan banyak juga keluarga yang tadinya penghasilannya biasa-biasa itu bisa menjadi keluarga yang miskin nantinya. Nah, ini saya menangkap satu persoalan yang tadi disampaikan dengan mungkin harga sembako yang cukup naik, tetapi juga dari masyarakat sendiri dengan pendapatan yang masih relatif rendah. Ini persoalan seperti ini, bagaimana nih upaya untuk pemerintah bisa tentu menyelesaikan hal ini juga nih, Pak Mansur? Ya, artinya satu sisi pemerintah memang meningkatkan produktivitas, ya, baik petani, pedagang maupun konsumen. Nah, tapi tidak mudah untuk membuat satu titik yang equilibrium, titik keseimbangan ini. Satu sisi memang pemerintah itu harus menciptakan banyak lapangan kerja. Benar. Yang kedua tentu meningkatkan produktivitas petani. Artinya dengan produktif mereka akan panen terus kan. Nah, dengan panen terus artinya stok bahan pangan tadi tersedia. Dengan tersedia juga mereka akan mendapatkan nilai tambah lebih. Nah, buktinya memang nilai tambah petani sekarang ini agak meningkat di atas 100%. Tetapi dari lain sisi tentu harga yang bisa dibeli atau terjangkau oleh masyarakat. Jadi keseimbangan inilah yang memang harus diharmonisasi terus. Ya, jadi kita melihat ini dari petani katakanlah cukup sejahtera dengan harga yang cukup tinggi, tetapi konsumen yang menikmati ini cukup merasa kewalahan juga gitu ya, mengeluh dengan harga yang karena dari sisi daya beli tadi pendapatan mereka kan tetap. Nah, untuk meningkatkan pendapatan tentu artinya supaya mereka bisa berbelanja walaupun dengan harga yang agak naik, tentu mereka tidak boleh berhenti bekerja. Nah, artinya yang sebagai buruh, yang sebagai nelayan, yang sebagai buruh tani, buruh apa pun ya dia harus bekerja tiap hari. Nah, kalau dia berhenti bekerja otomatis pendapatannya berkurang, otomatis daya belinya juga tidak ada. Nah, jadi inilah yang harus diinikan sebetulnya, penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkualitas ini harus dijaga betul. Nah, dengan adanya lapangan kerja yang produktif dan berkualitas, mereka tentu masih memiliki daya beli. Walaupun dengan harga yang agak sedikit naik, mereka bisa beli. Nah, yang bahaya ini kan harganya ada, tetapi untuk membelinya nggak ada uang. Nah, ini persoalan. Nah, ini tujuan atau tugas pemerintah daerah tentu memang menjaga daya beli dengan terus ini di awal tahun ya. Biasanya di awal tahun ini terjadi juga pemerintah itu belum ada kegiatan-kegiatan proyek pembangunan. Otomatis di sisi infrastruktur, di sisi belum ada material yang ini kan belum ada bangunan. Nah, ini biasanya juga akan berdampak dengan belanja pemerintah. Nah, sebaiknya belanja pemerintah itu dimulai dari Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Jangan belanja di ujung. Karena pemerintah belanja pemerintah ini akan menentukan juga orang bekerja. Nah, kalau pemerintah berbelanja dari awal tahun, otomatis semua orang akan mendapat kesempatan bekerja. Dengan bekerja dia ada gaji, ada upah, maka dia akan bisa berbelanja. Nah, ini juga strategi atau inovasi yang dilakukan pemerintah, berbelanja secara merata simultan setiap bulan. Jadi ini menjadi upaya dari pemerintah juga gitu ya, untuk bisa bekerja di awal tahun gitu. Akhirnya masyarakat juga bisa berbelanja, katakanlah tadi ada perputaran ekonomi di situ. Gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Mbak Selvi sendiri, ini gimana nih keluhan dari masyarakat seperti disampaikan tadi dengan kebutuhan pokok yang makin meningkat tapi gaji yang masih relatif rendah nih, seperti apa Mbak Selvi? Ya baik, kalau menurut saya
menciptakan lapangan kerja itu kayak kurang efektif gitu ya Kak ya. Karena yang perlu itu yang dinaikkan itu gaji, UMR, UMK atau UMP yang di itu ya. Kalau untuk lapangan pekerjaan meskipun kita bekerja sekuat apapun kita bekerja, kalau misalkan dia pekerjaannya di suatu perusahaan terus gajinya tetap segitu aja ya, tetap segitu aja gitu kemampuan dia untuk membeli bahan pokok itu gitu Kak. Oke, ini artinya memang katakanlah ada dua sisi gitu. Masyarakat juga melihat bagaimana peluang kerja juga dibutuhkan, tetapi juga peningkatan dari gaji juga bisa ditingkatkan dari pemerintah gitu ya, Pak Anzori. Betul, artinya pemerintah dalam konteks ada kenaikan harga tiap tahun, pemerintah harus menyesuaikan UMR dan UMK, upah minimal daerah, upah minimal regional itu harus disesuaikan dengan kenaikan. Nah, tahun kemarin kalau tidak salah untuk Provinsi Bengkulu masing-masing kabupaten kota itu kenaikan gaji atau upah UMR memang relatif lebih baik, itu di atas 8%. Nah, hal ini juga harus dianalisis oleh Kementerian Tenaga Kerja bersama dengan tripartitnya, yaitu mengevaluasi untuk tahun 2024 ini juga karena ada kenaikan harga, inflasi, ada faktor-faktor kemarau kemarin ya panjang. Nah, ini otomatis daya beli masyarakat itu bisa diinikan dengan menaikkan upah minimal regional dan upah minimal pekerja tadi. Nah, betul kata Ibu tadi. Nah, contohnya di sisi PNS, pemerintah dalam tahun 2024 ini sudah menaikkan ASN 8% kalau tidak salah, PBN ya. Kemudian dari pensiun 12%. Hal ini baik untuk tadi tetap menjaga daya belinya. Nah, itu ya. Kemudian juga untuk sektor swasta. Nah, sektor swasta juga harus dihitung dengan gaji yang layak, upah yang layak tadi supaya kenaikan harga tadi disesuaikan dengan gaji atau upah yang mereka terima. Ya, tapi kenyataannya kalau kita melihat di lapangan ini masih banyak juga justru ya yang di upah ini masih di bawah standar atau di bawah UMR itu sendiri. Ini seperti apa, Pak? Nah, ini harus pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan. Jadi harus maka menjelang Lebaran biasanya membayar THR, kemudian ada pemerintah membayar gaji 13, kemudian menjelang masuk sekolah pemerintah memberikan untuk gaji ke-15 untuk membantu orang tua dalam ini anaknya masuk sekolah. Nah, ini adalah instrumen-instrumen yang tadi untuk mengatasi daya beli kan. Nah, di negara-negara maju kita lihat memang ini keseimbangan ini terus dijaga terus ya stabilisasi harga ini. Tetapi kita alhamdulillah kan untuk 4 tahun terakhir ini antar keseimbangan harga yang diterima oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen itu hampir berimbang. Nah, tinggal lagi tadi komoditasnya. Nah, komoditas ini kan pemicu, misalnya cabai. Nah, kemudian beras karena panen rayanya terlambat otomatis akan berdampak kepada ketersediaan beras. Nah, pasokan beras ini solusinya pemerintah jangka pendek adalah impor kan. Nah, impor sehingga harga pasokan terjaga. Nah, cabai tadi harus ada substitusinya. Misalnya apa gitu supaya orang bisa merasakan masakan tadi pedas, misalnya membuat teknologi supaya cabainya bisa tahan lama. Ada pengolahan. Nah, ini yang kita akan break dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema yang sama, kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.